Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Awalan hayya bina nashkurullahi ta'ala alladzi qad a'tana nimatan katsiratan. Sanian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelompok kami akan menjelaskan tentang salasilul muhadarati wastima'a wa turuqit ta'allumi, strategi dan metode dalam belajar muhadatsa dan istima'. Awalan al-lughatul arabiyyah, strategi pembelajaran bahasa Arab. Jiyatut ta'allumi. Wahid, strategi pembelajaran kemahiran mendengar. Jiyatut ta'allumi limaharati. Al-istima' bisyaklin ammi tahdifu maharatul istima'i ilal qudrati talibil ala fahmil aswati aklamalu bil lughatul arabiyyati bisyaklin sahibihi wa sahibihi fathi aliyu nusa wa akhruna yuqasimu naqdaratal istiqomati ilal arba'ati. Wahid, fahum makna alamiyah. Yang kedua, tafsirul jumalil masmu'ah. Yang ketiga, taqdimut tahlilin lil jumalil masmu'ah. Yang keempat, fahumma sami'a bikulli ikhtasimin. Menyimak pengalaman belajar yang sangat penting bagi para siswa, karena itu seyogyanya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari para pengajar. Secara umum, keterampilan menyimak dimaksudkan sebagai kemampuan siswa untuk memahami bunyi ujaran dalam pembelajaran bahasa Arab dengan baik dan benar. Pati Alius, Yunus dan kawan-kawan membagi kemampuan istima' menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, memahami makna secara global. Yang kedua, menafsirkan kalimat yang sering didengar. Yang ketiga, memberikan analisis terhadap kalimat yang didengar. Dan yang keempat, memahami dengan sepenuh hati dan dari jiwa dari apa yang dia dengar. Dzakaro Abdul Mu'in talata maharati yajibu mura'atuha wa ta'wiruha fil istima'i wahiyya. 1. Al-qudratu ala ta'arrufi ala aswatil kalimati arabiyyati yashaklin sahibihi. Yang kedua, al-qudratu ala taqlidin masami'a. Wa ketiga, al-qudratu ala fahya ma yasma'u at-ta'allumal ladzi yakanu mumatilan lima dzakarahu Yunusu ay istima'i ilaihi. Yang pertama, muhakatun. Kedua, hifzon. Yang ketiga, ta'khisin niqatir ra'isiyati fil afkarihi. Yang keempat, fahum muhtawa. Abdul Mu'in menyebutkan 3 keterampilan yang perlu diperhatikan dan dikembangkan dalam menyimak. Yang pertama yaitu kemampuan mengidentifikasi bunyi kata bahasa Arab dengan tepat. Yang kedua, kemampuan menirukan apa yang telah didengar. Dan yang ketiga, kemampuan memahami apa yang didengar. Salah Abdul Majid memberikan penjelasan sekitar tujuan dari pembelajaran istima' yang hampir sama dengan dikemukakan oleh Yunus, yaitu yang pertama, menirukan, menghafalkan dan merangkum pokok-pokok pikiran dan
Yang keempat, memahami isinya. Tsumma fi halatil istima'i hadhihi fa innal matluba huwal asolatul lughatul masmu'ah bil ta'li li ta'wirati hadhil maharati min doru riya ayyakuna ladaika natikun ishlin natikun asli ma'a tausilin tabi'in mahafu huwa taufiru maharati istima'i haqiqiyati ma yatimmu sama'uhu huwal lughatul arabiyyatu bima fi dzalika tariqatu nutqiha wa tanqimu wal lahaja wal fawasili wan niqati bil idofati ilal usya'i ukhra allati lam yatimma ta'winuha. Dalam hal ini, menyimak yang dibutuhkan adalah keaslian bahasa yang didengar. Dengan demikian, maka menggambarkan keterampilan ini diperuntukkan natik asli, penutur asli, dengan penyampaian yang alami. Maksudnya adalah untuk memberikan keterampilan menyimak yang sesungguhnya, maka yang didengar adalah harus bahasa asli, termasuk dalam cara pengucapannya, intonasinya, dan aksentuasinya, dan komah dan titik-titiknya, serta hal-hal yang lain semuanya itu dibuat. Thayyib, cukup sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Dzakara Abdul Mu'in thalatha maharatin yajibu mura'atuha wa tatwiruha fil istima'i. Wahia, yang pertama, al-qudratu ala ta'arrufi ala aswatil kalimatil arabiyyah bisyaklin sahih. Yang kedua, al-qudratu ala taqlidi ma sami'a. Yang ketiga, al-qudratu ala fahmi ma yasma'u. Abdul Mu'in menyebutkan 3 keterampilan yang perlu diperhatikan dan dikembangkan dalam menyimak, yaitu yang pertama, kemampuan mengidentifikasi bunyi kata bahasa Arab dengan tepat. Karena kita tahu bahwa kata-kata di dalam huruf-huruf di dalam bahasa Arab itu ada yang mirip-mirip, seperti sin dengan shin. Dengan itu, kita diharapkan mampu mengidentifikasi bunyi kata dengan tepat. Yang kedua, yaitu kemampuan menirukan apa yang telah didengar. Dan yang ketiga, yaitu kemampuan memahami apa yang didengar. Setelah kita menirukan, selanjutnya kita paham apa yang telah kita dengar. At-ta'allum alladhi yakadu yakunu mumathilan lima dzakarahu Yunus ayil istima'i ilaihi. Yang pertama, muhakatun. Yang kedua, hifzah. Yang ketiga, talqidin niqatir ra'isiyati fi afkarihi. Yang keempat, fahum muhtawa. Tujuan dari pembelajaran istima yang hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Yunus, yaitu beliau mengatakan bahwa tujuan yang pertama ialah menirukan, yang kedua menghafalkan, yang ketiga merangkum pokok-pokok pikirannya, yang keempat memahami isinya. Selanjutnya, fi halatil istima'i hadhihi fa innal matluba huwa asalatul lughatil masmu'ah wa bittali litatwirihi hadhil maharat minat darurihi ayyakuna ladaika natikul ishli au natikul asliyun ma'a tausili tabi'i. Dalam hal menyimak, yang dibutuhkan adalah keaslian bahasa yang didengar. Dengan demikian, maka untuk mengembangkan keterampilan ini dibutuhkan natik asli atau penutur asli dengan penyampaian yang alami. Maksudnya adalah untuk memberikan keterampilan menyimak yang sesungguhnya,
maka yang didengarkan adalah bahasa asli, termasuk dalam cara pengucapannya, intonasinya, koma dan titiknya, serta hal-hal yang semuanya itu tidak dibuat-buat. Qudratun mutanawwi'atun lil ghayah wa tabaqiyatun fi absatis suwariha tahdiful istimaratu ila samahi litullabi bil istima'i ila aswatil arabiyyah litaklidiha wa nutkiha. Kemampuan istima itu beragam-ragam dan bertingkat-tingkat. Yang paling sederhana, istima dimaksudkan untuk memperdengarkan bunyi bahasa Arab kepada siswa untuk ditirukan dan dilafalkan. Fi tatwiri hadhil istiratijiyati fa innaha turakkizu aktsara ala jawanibil fahmi wa i'adati ta'biri amma sami'ahu fi syaklin syafahiyyin wa kitabiyyin. Dalam pengembangan strategi ini lebih menitik beratkan pada aspek pemahaman dan pengungkapan kembali terhadap apa yang sudah didengar, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pada umumnya, pembelajaran istima itu disampaikan dengan media audio. Karena untuk mendatangkan penutur asli, kita tahu bahwa itu tidaklah mudah. Dan apabila guru-guru yang berasal dari Indonesia yang notabene bukan orang Arab, pasti memiliki perbedaan logat, aksen, atau penyampaian yang disampaikan tidak betul-betul sama seperti penutur asli. Dengan itu, mungkin dengan adanya tape recorder, CD, atau hal-hal penunjang lainnya dapat mempermudah bagi pelajar dalam menirukan bagaimana penutur asli itu mengucapkan kata demi kata dalam bahasa Arab. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua adalah strategi pembelajaran berbicara atau at-takalam maharah. Artinya, setiap manusia itu tentunya lebih banyak berbicara daripada menulis. Karena komunikasi kita sehari-hari tentunya dengan komunikasi yang dua arah, artinya ada pendengar dan juga ada yang pembicara. Maka dari itu, dalam keterampilan berbicara ini terdapat strategi-strategi agar bisa dicapai. Kemudian kemahiran berbicara ini juga didasari oleh beberapa hal, yaitu kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, dan juga kemampuan untuk memahami kosakata yang didengarkan. Ucapan itu merupakan keterampilan yang tidak banyak membutuhkan pemikiran dan penghayatan. Bentuk-bentuk dari ucapan dapat berupa mengulang apa yang diucapkan pengajar, membaca dengan keras, atau menghafalkan nas yang ditulis maupun didengar. Sedangkan berbicara merupakan keterampilan yang melibatkan minimal dua pihak, yaitu orang yang berbicara dan yang mendengar. Dengan demikian, dalam keterampilan berbicara ini diperlukan keterlibatan pikiran dan perasaan, sekaligus diperlukan keterampilan istima agar pembicaraan dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian, dalam berbicara itu biasanya terdapat beberapa kesulitan sehingga pelajarnya itu merasa harus dapat perhatian khusus. Agar kita dapat menyampaikan maksud inti dari pembicaraan kita dengan baik, setidaknya perlu melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah memikirkan dulu apa sih yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua, membahas atau memahami materi yang akan dibicarakan. Kemudian yang terakhir adalah menentukan dengan cara yang bagaimana kita akan menyampaikan sesuatu yang akan dibicarakan tersebut. Muharat at-takallum sering juga disebut dengan istilah ta'bir. Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan penekanan, di mana takallum itu lebih menekankan kepada kemampuan lisan, sedangkan ta'bir di samping secara lisan juga dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan. Meski begitu, keduanya itu memiliki kesamaan secara mendasar, yaitu bersifat aktif untuk menyatakan apa yang sedang ada di dalam pikiran seorang. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.